创啥啦？订购机啊！第三手订购机你扛好啦！怎么了啊？我怕你要创啥？你一定要等警察了，你买到你一定要等警察，nanti乱啦。 Apa sih yang terjadi sebenarnya di video tadi? Kok ada tulisan bahasa Indonesianya? Nah, ceritanya itu begini. Beberapa waktu lalu, Mbak TKW yang di Taiwan ini sedang memvideo majikannya yang sedang bertengkar dengan tetangganya. Masalahnya adalah sampah. Jadi tetangganya itu menurut ceritanya, tetangganya itu sering membuang sampah ke tempat mbaknya ini ya. Jadi majikan mbaknya ini juga nggak terima karena banyak tikus di sana gara-gara sampah kan kotor lain sebagainya. Akhirnya waktu itu dilabraklah oleh majikan si mbaknya ini. Nah, mereka bertengkar. Nah, ketika bertengkar, mbaknya itu memvideo, di-uplah video itu di TikToknya mbaknya. Tanpa disangka ternyata video itu FYP. Kemudian kasus ini berlanjut ke kepolisian ya, saling melaporkan dan kedua majikan itu terkena pasal. Majikan yang tetangganya itu kena pasal di mana dia membuang sampah sembarangan. Kemudian majikannya mbaknya ini itu juga kena pasal karena dia menggunakan tongkatnya, tongkat kayak tongkat buat golf itu untuk memukul tetangganya tersebut. Nah, kena pasal juga. Parahnya, videonya viral FYP di TikTok. Dan ketika polisi mencari penyelidikan di tetangga-tetangga yang ada di sana juga mendapatkan video itu sebagai bukti nyata bahwasanya majikannya mbak ini juga melakukan kekerasan dengan memukul tetangganya tersebut dengan tongkat itu dan terekam jelas oleh video TikTok mbaknya ini. Alhasil majikannya pun kena. Jadi kedua majikan ini pun kena pasal. Lalu bagaimana nasib mbaknya? Tentu mbaknya dapat marah lah dari bosnya juga ya. Kenapa di-up di TikTok lain sebagainya. Lanjutannya seperti apa? Ya kita lihat aja nanti. Dan ini pelajaran penting banget untuk kita semua yang ada dimanapun. Demam TikTok kadang-kadang kita lupa ya apa yang kita up itu kadang-kadang nggak seharusnya kita up gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu memang dasar hukumnya apa ketika up ini up itu juga kita nggak tahu dasar hukumnya apa. Kita asal up aja yang penting dapat like dan komen itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Ingat di dalam rumah majikan, di tempat kerja ya, di dalam pabrik, kemudian di tempat-tempat yang memang tidak boleh yang sensitif. Jangan asal up video ya. Ada aturannya masing-masing. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang up di dalam pabriknya itu ada aturan beberapa pabrik memang tidak membolehkan. Itu kalau sampai viral FYP ketahuan bisa-bisa jadi masalah. Kemudian di rumah majikan, di pasien, berapa banyak mbak PMI yang sudah kena pasal karena dia up pasiennya, up video pasiennya, kemudian FYP di kalangan Taiwan, kemudian dia bermasalah. Seperti ini lagi juga bermasalah. Terus yang akhir-akhir ini yang sering banyak di-up teman-teman tuh apa? Tentang pelaku kerusuhan yang ada di Taiwan yang wajahnya di mana-mana di-up. Itu juga menyalahi hukum karena itu sudah masuk ke ranah hukum ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah dihukum itu dan di pihak kepolisian tidak diungkap wajahnya ke publik itu untuk meredam kekisruan dan itu tidak boleh di-up sembarangan ya. Nanti karena apa? Ketika teman-teman nge-up ini kemudian yang ini sakit hati akhirnya nanti akan timbul perdendaman terus dan tidak akan selesai masalahnya itu ya. Seperti ini yang teman-teman jarang sekali mengetahuinya dan ini sangat bahaya. Jangan asal up seperti itu dan ini jadikan pelajaran ya. TikTok kan boleh tapi jangan sampai seperti ini. Kasihan juga nanti mbaknya kalau akhirnya kena pasal juga ya.